Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan paper dari Trism untuk Agentic AI, pengelolaan kepercayaan, risiko, dan keamanan dalam sistem multi-agent berbasis LLM atau AMAS. Sini anggota kelompok saya yaitu M. Fikraikal, saya sendiri dengan NIM akhir 158. Saya Holilur Rohman dengan NIM akhir 037. Saya Muhammad Nabhan Baihaqi, NIM akhir 161. Saya Muhammad Wisni Mubarok, NIM terakhir 013. Oke, di sini konteks dan urgensi. Di konteks dan urgensinya dari definisi agentic AI yaitu sistem komputasi yang memanfaatkan large language models LLM untuk perilaku adaptif dan terarah pada tujuan, dicirikan oleh koordinasi multi-agent, penggunaan alat, tool use, dan memori persistent. Yang kedua ini ada AMAS, Agentic Multi-Agent System, yaitu sistem yang mengkoordinasikan banyak agen khusus berbasis LLM untuk menyelesaikan tugas kompleks. Dan yang lanjutnya kebutuhan Trism. Otonomi dan kolaborasi AMAS menimbulkan risiko kualitatif yang berbeda. Misalnya kesalahan beruntun, perilaku tak terduga, yang menuntut pendekatan terpadu untuk kepercayaan, trust, risiko, risk, dan keamanan, security. Yang terakhir pendorong, drivers, yaitu pertumbuhan eksplosif riset LLM based agent mencapai 1.800 lebih makalah setelah rilis ChatGPT dan kewajiban regulasi, misalnya EU AI Act needs AI RMF. Selanjutnya, Bang Holil. Pilar-pilar kerangka kerja Trism untuk AMAS. Kerangka kerja ini menyesuaikan AI Trism tradisional menjadi 5 pilar utama yang relevan dengan sistem multi-agent. Yang pertama yaitu pilar explainability atau kemampuan penjelasan. Fokus utama pilar ini yaitu memahami bagaimana keputusan muncul dari interaksi antar agent. Contoh 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 tekniknya Contoh tekniknya yaitu Layered Chain of Thought atau COT, Reasoning Trace Logic, Decision Provenance Graphs. Risiko yang dimitigasi yaitu penalaran tidak dapat diverifikasi serta efek interagent yang tersembunyi. Pilar yang kedua yaitu Model Ops atau manajemen siklus hidup. Fokus utama dari pilar ini yaitu pengawasan berkelanjutan pada agent dan toolchain di sepanjang siklus hidup. Contoh tekniknya yaitu kontrol versi untuk prom dan konfigurasi agent, CI atau DD safety gates, pemantauan hierarkis atau hierarchical monitoring. Risiko yang ditimigasi yaitu regresi tanpa diketahui atau silent regression, drift model, dan biaya berlebih. Pilar yang ketiga yaitu application security atau keamanan aplikasi. Fokus utama dari pilar ini yaitu melindungi sistem dari ancaman yang dieksploitasi melalui masukan atau alat eksternal. Contoh tekniknya yaitu sanitasi prom, pola plan dan execute, prinsip hak akses terendah atau least privilege RBAC, serta tool sandboxing. Risiko yang ditimigasi yaitu prompt injection, penyalahgunaan alat atau tool abuse, serta eksploitasi data. Pilar yang keempat yaitu model privasi atau privasi model. Fokus utamanya mencegah kebocoran data sensitif melalui memori bersama dan komunikasi. Contoh tekniknya yaitu differential privacy atau DP, secure multi-party computation MPC, homomorphic encryption atau HE, trusted execution environment atau TIS. Risiko yang dimitigasi yaitu kebocoran memori bersama, akses tidak sah,
serta memorisasi data. Pilar yang terakhir yaitu governance atau tata kelola. Fokus utamanya yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas. Contoh tekniknya yaitu kepatuhan terhadap EU AI Act, NIS AI RMF, Auditable Lodging, dan Human in the Loop atau HITL untuk tindakan beresiko tinggi. Risiko yang dimitigasi yaitu tanggung jawab yang tidak jelas, pengawasan yang lemah, serta non-kepatuhan. Lanjut. Selanjutnya, metrik evaluasi baru untuk AMAS. Untuk mengatasi keterbatasan metrik tunggal, diusulkan 2 metrik baru untuk mengukur koordinasi dan penggunaan alat secara praktis. Yang pertama yaitu komponen sinergi skor atau CSS. Definisi ini yaitu adalah mengukur kualitas kolaborasi antar agent dengan menilai seberapa efektif tindakan satu agent atau impact, meningkatkan kinerja agent lain atau quality. Tujuannya yaitu memberi skor kontribusi yang memungkinkan, enabling contribution antar agent. Lalu yang kedua yaitu tool utilization efficacy atau TUE. Definisi ini yaitu mengevaluasi seberapa benar dan efisien agent memanggil alat eksternal, API, DB, dan lain-lain. Komponennya yaitu terdiri dari selection, pemilihan alat, argumen validasi, parameter yang benar, execution sukses tanpa error, outcome correctness, keberhasilan tugas, dan efisiensi, biaya atau latensi. Next. Selanjutnya, taksonomi risiko unik dalam AMAS. Risiko dalam AMAS timbul dari otonomi, memori, dan orkestrasi multi-agent. Penyalahgunaan otonomi. Autonomy abuse. Ini agen salah menafsirkan tujuan atau melaksanakan rencana yang berbahaya karena kesalahan penalaran atau masukan yang dimanipulasi. Selanjutnya, serangan adversial, prompt injection, dan manipulasi lain yang dapat menyebar secara beruntun di seluruh agen. Misalnya serangan role swapping. Keracunan memori. Konten ini berkualitas rendah atau berbahaya yang disuntikkan ke memori jangka panjang, sehingga merusak perilaku agen di masa depan. Kolusi agen. Mekanisme kolaborasi menyebabkan grafting di mana agen bersama-sama memperkuat asumsi yang salah dan menghasilkan hasil yang suboptimal. Perilaku munculan. Interaksi kompleks menciptakan strategi tak terduga yang sulit dideteksi dengan pengujian konvensional. Selanjutnya, Kesimpulan dan peta penelitian dari ini adalah: pertama, pentingnya defense in depth. Keamanan dan privasi harus beralih dari tambahan opsional menjadi persyaratan fundamental yang membutuhkan pertahanan berlapis pada data, eksekusi, komunikasi, dan model. Yang kedua, kepatuhan adalah program siklus hidup. Kepatuhan terhadap regulasi UIX, NICS, ARMF harus dioperasionalkan melalui pencatatan log yang tidak dapat diubah, immutable logging, kontrol orkestrator, polisi escort, dan pemantauan pasca pasar, post market monitoring. Dan yang terakhir, arah masa depan. Prioritas harus diberikan pada pengujian serangan, adversarial robustness, penyelarasan governance dan protokol audit yang lebih jelas, serta benchmark standar untuk mengukur kepercayaan dan koordinasi dalam kondisi realistis.
sekian, terima kasih dari kelompok 4, yaitu presentasi paper dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.